Pak, bagaimana menerapkan kasih ketika dalam pelayanan ada perbedaan pendapat yang sulit dipecahkan? Perbedaan pendapat di dalam hal esensial atau enggak esensial. Kalau yang enggak esensial, enggak substansial, ya sudah kita mesti belajar untuk bisa merelativisasi gitu kan ya. Pendeta senior saya, Pendeta Stephen Tong, beberapa kali dia mengatakan ya kita jangan memutlakan hal yang relatif dan merelatifkan hal yang mutlak gitu. Salah satu kedewasaan rohani itu bisa melakukan diferensiasi ini ya, saudara. Jangan ngotot tuh hal-hal yang sepele gitu misalnya, yang sepele dan nggak substansial maksud saya. Hal-hal yang sebetulnya itu layernya itu layer ke berapa tapi dibikin seperti kayak layer 1 gitu. Bagi saya substansial itu begini saudara, di dalam Theology of Ministry. Misalnya ya, ini orang pikirannya itu pokoknya bagaimana itu kita mesti selalu impress others. Misalnya gitu ya. Jadi seluruh pelayanan gereja itu digerakkan bagaimana untuk melakukan management impression. Misalnya ya, how to impress the society, how to impress gereja lain, how to impress the unbelievers gitu, how to impress the world gitu misalnya. Ya ini nggak ketemu sih saya. Kita kan dipanggil untuk glorify God, tapi itu saudara punya rekan yang suka impress ini dan itu. Ini substansial, bagi saya ini substansial. Kita nggak bisa ketemu saya kayak begini gitu. Tapi ada hal-hal yang saya pikir bisa nggak substansial di dalam hal ini. Saya ambil contoh lah ya, gereja yang tradisinya itu waktu memuji Tuhan dia tepuk tangan gitu misalnya. Ya saudara kalau sudah hadir di gereja seperti itu ya sudahlah, sudah tepuk tangan lah gitu. Gerejanya tradisinya tepuk tangan. Tapi ada gereja yang waktu kebaktian tradisinya itu nggak pakai tepuk tangan. Ya saudara jangan masuk ke gereja itu tepuk tangan sendiri kenceng lagi gitu ya. Itu kan sudah tarik perhatian, itu sudah steal the show namanya apa? Ya harusnya Kristus yang jadi pusat, tapi saudara mulai jadi pusat. Akhirnya semua orang liatin saudara gitu ya. Liatin saudara dengan jengkel atau apa. Kayaknya yang ngeliatin dengan mata kagum kayaknya mungkin nggak ada sih. Tapi saudara juga aneh. Untuk apa cari perhatian kayak begitu? Sudah tepuk tangan gitu. Terus sudah bilang, kan nggak mutlak kan di sini kan ya. Yang namanya tepuk tangan, tepuk tangan bukan mutlak. Saya mau tepuk tangan juga nggak apa-apa dong di sini gitu ya. Saya pikir saudara nggak mengerti prinsip kasih di sini gitu. Prinsip kasih itu mutlak gitu. Dan prinsip kasih itu termasuk adalah bisa merelativisasi apa yang tidak mutlak. Ini bagian daripada kedewasaan rohani kalau saudara bisa meletakkan perbedaan-perbedaan itu di dalam ini layer keberapa sih misalnya. Di dalam kekristenan misalnya ya, kesepakatan yang mutlak harus disetujui itu apa misalnya. Itu layer pertama, itu apa gitu. Misalnya kalau dia bilang Yesus itu nggak punya natur manusia, nah ini persoalan lah kayak begini saya. Ini layer 1 ini. Atau dia percaya Yesus itu bukan ilahi, dia manusia biasa. Ini layer 1. Tapi kalau layer 2, layer 3, layer 4, dan sebagainya, kita bisa membicarakan ya, ada perbedaan-perbedaan yang mungkin diakibatkan karena orang kurang well-informed di dalam historical theology atau kurang menggali firman Tuhan dengan baik dan sebagainya. Kita mesti ada layer-layer itu. Ini perbedaan di dalam layer berapa, lalu kita bikin theological mapping-nya itu mesti rapi ya, jangan semuanya dijadiin layer 1 atau semuanya dijadiin layer ke-17 gitu misalnya. Ini immature ya, teologi yang immature gitu, yang childish, yang nggak dewasa sebetulnya.